Assalamualaikum Bu Lila. Waalaikumsalam. Ya, masuk. Oke, ayo sini. Duduk sini aja, nggak apa-apa ya di bawah. Oke. Sudah? Sudah. Kita janjian jam berapa ini tadi? Jam 8. Kamu baru datang sekarang. Tadi masih ngobrol sama Pak Koyum Bu, ditanya tentang perkembangan OSIS sekarang. Oh. Jadi kesininya agak telat. Iya. Sudah mulai ini ya, perekrutan anggota Iya, OSIS yang baru? Sudah sampai tahap mana? Kemarin itu terakhir sampai tahap tulis waktu hari Kamis. Sehingga Ya. waktu Bu Lila ketemu sama Iya, kamu iya. di depan kelas terus disapa sama Bu Iya, Lila itu. itu Bu. Sampai jam berapa itu kamu? Itu sampai jam 2:30. Sampai jam 3 Iya. baru selesai. Baru selesai. Pulangnya jam? Saya pulang soalnya masih ada ekstra basket sih waktu itu. Oke. Sebelumnya ini Bu Lila ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ke Daris karena pagi ini sudah mau meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan konseling individu bareng sama Bu Lila. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan ini, mungkin ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita obrolkan, apa yang kita kerjakan memberikan manfaat untuk kita semua. Oke? Berdoa mulai. Selesai. Saya izin. Ini tadi pintunya sudah kamu kunci? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Seperti yang Bu Lila jelaskan tadi, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling individu. Konseling individu ini adalah salah satu layanan dalam kegiatan bimbingan konseling yang terjadi antara Bu Lila sekarang sama Daris, yang nanti diharapkan di sini Daris itu akan mengungkapkan semua masalahnya, mengungkap masalah yang Daris alami sekarang yang mungkin mengganggu Daris beberapa hari ini atau beberapa minggu ini. Dan nanti di sini kita berdua akan mencoba bersama-sama mencari jalan keluar atau solusi dari masalah yang Daris sampaikan nanti ke Bu Lila. Oke. Kemudian di sini nanti Bu Lila harapkan Daris mau menceritakan dengan istilahnya sejujur-jujurnya, dengan terbuka sekali ke Bu Lila supaya Bu Lila juga tahu permasalahan apa sih yang sedang dialami oleh Daris. Karena Daris sendiri tidak perlu khawatir, karena di dalam kegiatan ini tuh ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi nanti apapun yang Daris ceritakan ke Bu Lila tidak akan menyampaikan ke siapapun, Bu Lila tidak akan membocorkan ke siapapun. Demikian juga dengan Daris. Kalau Daris kan tidak mungkin membocorkan ceritanya sendiri, kan mungkin ini kuncinya ada di Bu Lila. Nah, jadi Bu Lila minta tolong dalam kegiatan ini Daris berusaha seterbuka mungkin. Kalau misalnya cerita ada yang ditutup-tutupi itu kan biasanya kita jadinya agak susah mencari solusinya. Tapi kalau nanti Daris bisa terbuka ke Bu Lila, insya Allah kita bisa mencari jalan keluar terbaik. Oke? Daris percayakan ke Bu Lila? Oke Bu, Daris akan coba terbuka apa yang Daris rasain sekarang ke Bu Lila. Oke, terima kasih. Ini kita tidak perlu kenalan dulu ya? Enggak usah, bukan datang kenal. Oke, untuk meyakinkan Bu Lila bahwa Daris memang kenal sama Bu Lila. Meskipun hitungannya kita tidak setiap hari bertemu dan Bu Lila juga tidak setiap hari masuk ke kelasmu, tapi sudah tahu kan kalau namanya Bu Lila ini. Oke. Kemudian di dalam kegiatan kita sekarang ini, konseling individu ini nanti kita sepakati waktunya sekitar 40 menit, itu ada jam, berarti nanti sekitar jam maksimal 9:30 kita sudah selesai ya. Jadi kalau misalnya nanti agak terlambat sedikit, ya enggak apa-apa. Kalau misalnya memang Daris membutuhkan waktu lebih banyak untuk bercerita, tidak masalah. Maka Bu Lila akan siap mendengarkan ceritanya Daris. Oke? Sudah siap dimulai? Siap. Oke. Bu Lila nanya, ini tadi pelajarannya apa kamu? Saya pelajaran PKN tadi. PKN sudah izin ke Sudah. Pak Kusnya?
sama Pak Pusnya memang sudah diizinkan? Iya, sudah diizinkan. Nggak ulangan kan? Enggak. Nanti selama kita ngobrol minta tolong suaranya yang agak sedikit keras. Oke, Bu. Nah, jadi volume suaranya dinaikkan. Oke. Ini kalau misalnya kemarin Bu Lila biasanya pakai tepuk-tepuk, tapi kalau ini karena kita berdua kok yang aneh ya kalau pakai tepuk-tepuk ya. Oke. Sekarang mungkin bisa kita mulai. Sudah siap? Siap. Untuk melaksanakan kegiatan ini? Oke. Bu Lila minta Daris untuk menceritakan segala apapun unek-unek yang Daris rasakan, yang bisa Daris ungkapkan ke Bu Lila. Kalau misalnya memang Daris sudah siap, Daris bisa bercerita ke Bu Lila. Jadi gini Bu, saya Suaranya. tuh susah untuk mengatur waktu pas di rumah dan di sekolah, terutama ya di sekolah sih Bu. Saya kan sering keluar kelas, terus saya sering keteteran tugas Bu, tugas tuh numpuk banget. Bisa nggak ya Bu, sehari tuh 30 jam? Sehari jadi 30 jam. Ya Bu Lila mau kalau kayak gitu. Tapi kira-kira kalau misalnya kita minta satu hari jadi 30 jam itu bisa nggak? Ya nggak bisa Bu, tapi kalau 30 jam tuh pasti ngebantu banget kalau buat saya ngerjain tugas. Nah sekarang Bu Lila tanya ini, yang membuat kamu merasa kekurangan waktu itu apa? Karena kan masing-masing kita sudah dibekali 24 jam. Ketika ada seseorang yang merasa kekurangan waktunya kan pasti ada sebabnya. Jadi karena saya tuh saat di kelas Bu sering keluar karena ikut kegiatan gitu di luar kelas. Terus saya tuh kadang ada tugas yang saya lupa kerjain sampai saya tuh ditandain Bu sama guru. Ditanda itu maksudnya kayak kalau bahasa Iya. Jawa kayak diceng gitu ya. Iya, Bu. Diinget, oh anak ini yang sering Nilai terlambat. saya turun, saya sering lupa ngerjain tugas, komplit deh pokoknya. Oke. Ini hitungannya ya lumayan untuk ukuran anak SMP ya, Iya. termasuk agak sedikit meresahkan ya permasalahan ini. Nah sekarang begini, supaya kita tidak bingung, ini kan tadi ketika kamu menyampaikan ke Bu Lila kan banyak, hitungannya secara langsung. Kita coba bahas satu persatu dulu tentang permasalahan yang sudah diungkapkan sama Daris. Nah sekarang yang Bu Lila pengen tanyakan, ketika tadi ada obrolan bahwa kamu merasa kekurangan waktu, kemudian keteteran tugas, ditandai sama guru, kemudian nilai turun, dan yang lainnya, itu otomatis yang pertama karena kegiatan yang kamu ikuti cukup banyak. Nah sekarang bisa nggak bercerita ke Bu Lila kegiatan apa aja yang kamu ikuti? Saya ikut OSIS, ikut AAM, Ya. ikut Pramuka, sama Extra Basket. Bu Lila ulangi sebentar. OSIS, AAM, Pramuka, Basket. masih ikut basket. Iya. Luar biasa. Ini kamu benar-benar aktif sekali ya. Cuma sebegini, ada beberapa anak itu kan mereka memang mengikuti kegiatan, Iya. tapi hanya sekedar tercatat mengikuti, maksudnya tidak yang benar-benar aktif. Nah, Bu Lila pengen tahu apakah untuk kamu kegiatan yang kamu ikuti ini memang kamu benar-benar mendalami atau hanya sekedar wes aku ikut aja gitu. Enggak dong Bu, saya di OSIS ini kebetulan saya jadi ketuanya. Jadi kalau apapun yang melibatkan OSIS pasti teman-teman saya atau enggak guru pasti nyari saya Bu. Kalau untuk di AAM ini sebenarnya saya anggota aja. Cuma kan AAM bekerja sama dengan OSIS untuk di Pari, jadi saya sering terlibat Bu. Kalau untuk di Pramuka, saya sebenarnya anggota biasa aja juga Bu. Tapi Bu Robe itu Bu kadang-kadang kalau misalnya ada apa-apa pasti nyari saya buat minta bantuan Bu. Kalau basket itu 2 kali pertemuan dalam seminggu sepulang sekolah. Ini padat banget ngalah-ngalahi gurunya rupanya. Oke, Bu Lila ulangi lagi. Kalau untuk OSIS, ini kan biasanya memang sepengetahuan Bu Lila ya, anak OSIS ini kan biasanya memang sering dimintai tolong sama guru-guru. Nah, seperti salah satu contoh yang kamu bilang tadi, Bu Robe, Iya. kamu meskipun bukan ketua, maksudnya ya kayak model ketuanya lah ya dalam Pramuka, tapi Bu Robe lebih sering meminta bantuan ke kamu. Saya. Nah, memang karena biasanya yang Bu Lila rasakan sendiri ya, ketika Bu Lila memang merasa cocok dengan murid,
itu biasanya memang cenderung akan lebih sering dimintai tolong. Jadi kan kalau misalnya ada apa-apa gitu, panggilin ini aja tolong, nanti terus kita minta bantuan untuk menghandle apa. Berarti Bu Robek memang salah satunya kayak gitu ya. Dan kamu merasa senang gak kayak gitu? Senang sih Bu, senang saya. Oke. Terus ini dari beberapa kegiatan itu ada ucapan bahwa kamu memang sering keluar kelas ya pada akhirnya. Nah, frekuensi keluar kelasmu itu seperti apa? Kayak pas Givari itu Bu, Givari kan jam pertama. Oke, saya sebentar. Givari itu yang gerakan infak setiap hari itu ya. Nah, Givari itu kan saat jam pertama, jadi saya sering keluar itu Bu saat jam pertama ya. Kadang saya bisa sampai keluar tuh 3 kali dalam seminggu. Untuk Givari aja. Oh, nah Givari ini ngapain aja? Minta infak ke keliling kelas gitu. Berarti karena mungkin kamu sekaligus koordinatornya, jadi lebih sering keluar kelas untuk menghandle teman-temannya itu. Oke, kemudian pas di OSIS, kebetulan kemarin saya jadi ofisialnya pas tim futsal itu ikut lomba. Jadi saya 2 kali hari Sabtu itu nemenin mereka Bu. Nggak masuk? Iya, nggak masuk. Hitungannya masuk tapi tidak ikut? Iya, pelajaran. Tidak ikut pelajaran. Terus kalau pramuka kemarin sempat sibuk karena jadi panitia perjusami, terus juga persiapan upacara pramuka pas 14 Agustus kemarin itu. Yang perjusami yang ini ya, yang di sekolah? Iya, di sekolah. Dan hari apa? Hari Jumat kan sudah banyak yang dipulangkan itu ya. Berarti kamu termasuk yang dipulangkan? Iya. Dan Sabtu, hitungannya sudah ada kegiatan di sini ya. Oke. Kegiatan lainnya selain ini tadi, maksudnya yang sudah kamu sebutkan ada Bu, ekstra basket. Ekstra basket itu setiap hari Senin, Selasa, Rabu. Kalau pulang sekolah jam 2:30 baru mulai. Terus pramuka rutin setiap hari Jumat. Saya kan nemenin adik kelas saya setiap hari Jumat pramuka rutin. Oh, berarti yang itu kakak kelasnya yang memang menjadi pengurusnya itu setiap hari Jumat diusahakan untuk bisa nemenin adik kelas yang latihan pramuka rutinnya yang setiap sore 2:30 itu. Itu sampai jam berapa? Sampai jam 4:30. Sampai jam 4:30. Oke. Nah, Bu Lila tanya tentang jam pulangmu sekarang. Kalau siswa normal, setahu Bu Lila kan jam 13.50 itu kalian sudah pulang. Untuk kamu sendiri jam pulangmu itu jam berapa? Karena kayak yang kemarin ketika ada rekrutmen itu kan kamu sampai jam 3, otomatis gak mungkin dong jam 3 sudah di rumah. Kalau teman-temanmu yang lain sudah leha-leha, sudah tidur-tiduran, sudah rebahan di rumah, kamu masih berkutat di sekolah. Setiap harinya jam pulangmu jam berapa? Kalau ada ekstra, kayak ekstra atau nggak rapat OSIS itu biasanya sampai maghrib baru sampai rumah Bu. Soalnya kan jarak sekolah sama rumah saya itu 20 km. Tapi saya dijemput jadi aman. Hitungannya ketika kamu pulang maghrib itu malah lebih enak karena bisa bareng yang katamu saudaranya mbaknya yang kerja di Bangkalan ini ya. Jadi pulangnya barengan sama mbaknya. Kalau misalnya hari-hari biasa, maksudnya ketika jam normal, ketika kamu tidak ada kegiatan apapun, berarti pulangnya tetap sama kayak yang lain, paling gak minimal jam 3 sudah sampai rumah dengan naik angkot yang jelas ya, karena gak dijemput. Oke. Terus ini dari masalah-masalah tadi yang dari ceritakan ke Bu Lila, otomatis kan merembet ya akhirnya, merembet ke masalah-masalah lain yang akhirnya muncul. Nah, sekarang yang Bu Lila tanyakan, masalah-masalah yang merembet itu salah satu contohnya apa aja? Ya tadi Bu, tugas-tugas saya terbengkalai, nilai saya turun, saya sering dimarahin guru, sering keluar kelas, kayak gitu. Karena sering tidak ikut pelajaran. Akhirnya ini tugas-tugas yang harusnya bisa kamu kerjakan di kelas. Biasanya kan guru itu memang ngasih tugas ya. Ketika tidak hanya tugas yang dibawa pulang, tapi yang dikerjakan di sekolah. Nah, karena mungkin kamu keluar, jadi otomatis kamu tidak ikut mengerjakan tugas itu dan tidak dapat nilai, bisa jadi. Oke. Nah, untuk sementara cara penyelesaiannya kamu
mengenai tugas-tugas yang terbengkalai itu apa? Gini Bu, saya kumpulin dulu tugas-tugas yang dari guru killer, bisa kerjain cepet-cepet. Nanti kalau untuk guru yang sabar, saya kerjainnya agak belakangan. Soalnya kan guru yang sabar lebih ngerti Bu. Berarti kamu sudah ini ya, berusaha untuk memahami masing-masing karakter. Oh Bu, ini termasuk yang killer, berarti aku harus cepet-cepet ngumpulin tugas. Kayak gitu berarti. Kalau misalnya untuk guru-guru yang sabar, yang kamu anggap sabar ya, kemudian kamu mengumpulkan tugasnya belakangan, itu biasanya ada komentar apa? Enggak Bu, biasanya oh ini pasti sibuk ya gitu, kayak lebih ngerti gitu Oh, Bu. dengannya tidak masalah. Ya, Yang penting sudah ngerjain. mengumpulkan. Oke. Sekarang ini berkaitan dengan keteterannya kamu tentang tugas tadi Tia. Nah, yang Bu Lila tanya, kira-kira dari sekumpulan cerita yang sudah kamu sampaikan ke Bu Lila tadi, yang bisa kamu ambil kesimpulan, salah satu penyebab kenapa kamu merasa keteteran, merasa kekurangan waktu, merasa tidak punya waktu untuk mengerjakan tugas, itu sebabnya karena apa coba? Ya tadi itu Bu, saya banyak ikutin kegiatan di luar kelas itu. Tapi ya saya suka Bu ngikutin kegiatan itu. Saya punya pengalaman berorganisasi, punya pengalaman bersosialisasi juga. Saya suka deh Bu. Ini ya, kalau misalnya ikut kegiatan-kegiatan kayak gitu tuh kan kadang memang enak, mengusir kebosanan ketika ada di kelas. Kadang kan murid itu memang punya perasaan jenuh ketika harus belajar terus, tapi ketika mereka ikut organisasi, mungkin keluar dari kelas sebentar, itu kayak hiburan gitu. Iya. Oke. Nah, gini, Bu Lila mungkin bisa, kalau Bu Lila sendiri karena kebetulan ketika SMP tidak terlalu banyak mengikuti organisasi ya, jadi memang tidak masalah dengan tugas-tugasnya, aman-aman saja lah. Cuma Bu Lila sekarang berusaha memahami posisimu dengan semua kegiatan, mulai dari OSIS, kemudian AAM, pramuka, basket, belum lagi ketika kamu dimintai bantuan guru-guru di luar kegiatan itu. Ini kan memang sedikit dilema. Jadi kayak ada sisi positifnya, kemudian ada sisi negatifnya. Sekarang mungkin kita bisa mengelis, mendata gitu loh. Kira-kira sisi positif dan sisi negatifnya apa? Sisi positif dan sisi negatif ketika kamu ikut, ini pulpennya, ketika kamu ikut kegiatan itu apa aja? Kalau sisi positifnya, saya punya banyak teman. Oke, punya banyak teman Di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Jadi saya dikenal gitu Bu, nggak hanya teman-teman yang di dalam sekolah doang. karena ini ya, kalau misalnya ada kegiatan kadang Ya. kan banyak dari SMP lain. Lain. Terus Terus dikenal guru-guru juga. dikenal guru itu punya kebanggaan tersendiri. Iya Bu, kayak wah saya guru ini tahu nama saya gitu Bu. Ada guru menyebut nama muridnya itu kayak deg Iya, ya. iya, Apalagi bener-bener. Terus yang pastinya saya punya pengalaman berorganisasi Bu. mungkin ini ya yang kamu cari. Oke. Cukup 3 ini aja. Ya, masih banyak sih Masih Bu banyak. sebenarnya. Oke. Sekarang Negatif. setelah ada sisi positif berarti ada Negatif. sisi negatifnya. Oke, coba Ya, kita list tadi dulu. negatifnya tugas saya keteteran. Tugas keteteran. Terus apa tadi saya sering dimarahin guru. Sering dimarahin guru. Saya juga oh iya Bu, waktu kenaikan kelas kemarin nilai saya turun Bu. Nilai turun itu disebabkan karena Ya itu saya lupa ngerjain tugas, saya sering keluar kelas kayak gitu-gitu Bu. Oke. Sampai nilai saya turun. Dan kamu gak dimarahi sama orang tuamu. kadang dimarahin Bu, kayak kamu jangan terlalu banyak kegiatan gini-gini gitu. Jangan terlalu sibuk. Iya. Terus Terus ngalah ibu. kadang kayak saya sampai sakit Bu karena kurang istirahat, kayak kecapean gitu. Makannya teratur gak? Kadang kalau misalnya sibuk banget tuh sampai lupa Bu. Mungkin itu. Nah, itu salah satu nilai Iya. bukan nilai ya, sisi negatifnya ketika kamu mengikuti banyak kegiatan. Oke, sekarang kita punya daftar kayak gini. Ada sisi negatif, ada sisi Positif. positifnya. Nah, di sisi negatif ini termasuk ketika kamu sakit.
Bu Lila memang yang paling inget itu ketika ada kegiatan kelas meeting. Iya. Jadi di kegiatan kelas meeting itu Bu Lila nyari kamu, ternyata katanya kamu tidak masuk karena sakit. Bisa jadi mungkin karena kamu sibuk menyiapkan kegiatan kelas meeting itu sampai akhirnya lupa makan dan lupa istirahat. Oke. Memang menyenangkan ya, mungkin dengan banyak kegiatan, banyak temen, hitungannya banyak kenalan, banyak relasi, kamu bisa bersosialisasi, tidak canggung dengan orang yang baru kan kayak gitu. Cuma mungkin sekarang yang bisa Bu Lila informasikan ke Daris, setiap orang itu pasti punya target, ya kan, punya goals, punya tujuan dalam melakukan segala sesuatu. Nah, sekarang kan mengingat Daris ini sudah kelas 9, maka otomatis mungkin ada beberapa target yang harus diubah ketika Daris kelas 7 ataupun kelas 8. Karena semuanya sudah berbeda, tingkatan kelasnya juga sudah berbeda, tanggung jawabnya pun juga sudah berbeda. Nah, sekarang yang Bu Lila pengen tanyakan, kira-kira memang ada perbedaan tujuan di kelas 7 dan kelas 8. Nah, yang Bu Lila pengen tahu, goalsnya Daris ini ketika kelas 9 ini apa aja coba? Pastinya saya pengen lulus dengan nilai yang sempurna, Bu. Pengen lulus dengan nilai sempurna. Terus nggak pengen lagi ada tanggungan tugas-tugas ke guru mapel. Tidak ingin lagi ada tanggungan tugas-tugas. Terus yang ketiga, ikut kegiatan belajar full tanpa keluar kelas. Jadi kayak supaya saya nggak ketinggalan materi dan tugas pas saat itu, Bu. Oh, karena kemarin masih sering keluar kelas karena salah satunya Givari itu ya. Oke. Ada lagi? Sudah cukup itu aja. Nah, itu otomatis kan dengan kamu bisa menyampaikan goalsmu, otomatis kan apa ya? Kamu sudah paham gitu loh, bahwa yang menjadi goalsmu tadi sudah ada 3. Yang pertama lulus karena sudah kelas 9, jadi pengennya lulus dengan nilai sempurna. Kemudian yang kedua, nggak punya tanggungan tugas-tugas lagi, nggak punya tanggungan tugas ke guru mapel. Ini salah satu contoh cerita ya. Beberapa anak kelas 9 itu ketika sudah lulus, mereka masih punya tanggungan tugas, mulai dari amaliyah, tugas praktek, dan lain sebagainya. Dan itu memang lumayan mengganggu, karena di saat teman-teman yang lain itu sudah enak-enakan tinggal menerima ijazah, mereka masih sibuk membayar tanggungan tugasnya itu. Kemudian yang ketiga tadi? Yang ketiga tadi ikut pelajaran full tanpa keluar kelas. Jadi biar gak ketinggalan materi dan tugasnya. Karena yang sebelum-sebelumnya masih sering keluar tuh. Nah, sekarang kayak gini, goalsnya sudah bagus, sudah tahu apa yang menjadi tujuan utamanya, maka otomatis kita tidak serta-merta melakukan dapat itu gitu loh. Masih selalu ada tahapan atau jalan untuk menuju ke goalsnya tadi. Nah, sekarang di kepala Daris ini sudah ada bayangan Kak, kira-kira apa saja yang harus dilakukan untuk menuju goals itu tadi? Ada, Bu. Oke, apa coba? Pertama itu saya harus bikin list dulu. List tugas-tugas yang belum dan harus saya kerjain saat itu juga. Oke, karena yang tadi permasalahan awal itu tentang tugas yang ya. Oke, terus saya milih kegiatan yang paling saya sukai itu jadi prioritas kedua saya. Soalnya tugas pertama saya tetap belajar. Oke, berarti untuk sementara ini yang bisa Bu Lila Bu Lila sampaikan atau Bu Lila ulangi lagi. Sementara Daris harus mencatat atau mencari informasi tentang tugas-tugas yang belum selesai. Kalau hanya bertanya ke teman mungkin tidak akurat ya, karena kadang teman-temanmu juga agak sedikit belewer. Ada beberapa yang tidak terlalu konsentrasi. Maka Bu Lila mungkin bisa menyarankan, memberi tambahan saran ke Daris untuk membuat list tugas ini nanti tidak hanya bertanya ke teman saja, tapi silahkan Daris bertanya ke guru pengajarnya. Jadi guru pengajar itu biasanya punya daftar nilai.
daftar nilai dan tugas-tugasnya apa yang harus dipenuhi. Nah, meskipun nanti kayak semacam ada diomeli sedikit tidak masalah. Yang penting tugas-tugasnya selesai. Itu yang terkait dengan tugas ya. Jadi nanti Bu Lila minta tolong Daris bikin listnya, bertanya ke guru tentang tugas yang memang belum selesai. Nanti bisa menyerahkan list itu ke Bu Lila. Jadi Bu Lila juga bisa bantuin Daris ngecek hitungannya berapa hari sekali. Bu Lila tanyain ini sudah selesai apa belum, kemajuannya mana, ini yang sudah, mana yang belum. Kalau yang belum nanti apa kesulitannya Bu Lila bisa bantuin, tenang. Ya, nanti saya bikin terus saya kasih ke ibu juga. Terus yang ini tugas selesai. Kalau misalnya tetap ya kamu pengen mengerjakan tugas tapi waktunya gak ada, nah otomatis kan harus ada yang dilakukan lagi. Kira-kira apa itu? Ya, gimana ya Bu? Terkait dengan tugas waktu apa? Gak punya waktu untuk menyelesaikan tugas karena tadi kamu banyak kegiatan. Mungkin saya harus saatnya udah lepas dari semua kegiatan itu, tapi ya saya juga nggak bisa lepas total Bu. Kadang saya juga masih sering dipanggil buat bantuin. Oke, nanti gini, kalau misalnya ya kadang kan kita memang tidak enak ya, kayak menolak bantuan dari guru. Cuma kamu harus tetap inget dong kayak tujuan utamamu itu apa gitu. Jadi jangan sampai ketika kamu misalnya sudah berniat, sudah tahu goalsnya apa, caranya mencapai gimana, tapi sampai tengah-tengah terpotong. Gimana ya, saya kan pengennya nilai mulus, gak KKM lagi ya, harus naik dong sesuai apa yang saya udah kerjain buat ngerjain tugas. Gini aja deh Bu, saya akan ngebantuin kalau tugas saya udah selesai. Berarti kalau dimintai tolong sama guru atau sama temen, hitungannya kamu harus berjanji ke diri sendiri ya. Oke, saya kerjakan, saya bantuin, tapi tolong ditungguin dulu. Maksudnya saya minta waktu dulu untuk mengerjakan tugas yang memang menjadi tanggung jawab saya dulu. Oke. Nah, terus ini untuk kegiatan, kamu memang masih pengen mengerjakan semuanya atau gimana? Sebenarnya masih pengen sih Bu, tapi kan saya sih juga udah kelas 9 Bu, udah harus lepas dari semua. Kelas 9 ini memang harusnya sudah sudah pensiun. Kayak dari semua kegiatan, salah satu contoh kayak OSIS tadi ya. Untuk pramuka mungkin juga sudah tidak terlalu aktif lagi. Yang regenerasi ada kelas 8 mungkin yang menggantikan. Oke. Begini, nanti kalau misalnya masih ada beberapa yang memaksakan untuk kamu harus aktif dalam kegiatan ini itu, Givari contohnya. Givari ini kan memang lumayan menyita ya, karena setiap hari memang dilakukan. Nah, yang pengen Bu Lila ingatkan ke Daris itu, tidak masalah kita aktif dalam semua kegiatan. Maksudnya mau aktif dalam kegiatan apapun boleh. Cuma Daris harus tahu dengan kondisi. Nah, masing-masing orang kan punya batas atau limit kemampuan untuk mengerjakan sesuatu. Ya kan? Terbukti ketika kamu sakit. Itu saja mungkin sudah kurang istirahat, kurang makan, kurang istirahat. Nah, yang tidak boleh dilupakan sebenarnya adalah tugas utama. Coba Bu Lila pengen tahu sebenarnya, kalau dipikir secara logika, maka tugas utama kamu adalah belajar Bu. Karena kamu datang ke MTS ini, orang tuanya menyerahkan kamu ke MTS, percaya menyerahkan kamu ke MTS. Salah satunya tugas utamanya kamu adalah belajar. Jadi kegiatan-kegiatan yang lain itu hanya kayak tambahan. Tambahan. Jangan sampai kegiatan tambahannya itu malah kayak semacam lebih menghambat
tugas utamanya lebih menyita waktu. Jadi otomatis kayak semacam begini. Untuk urusan pelajaran kamu menyediakan waktu 30%. Sementara untuk urusan kegiatan OSIS, AAM kamu menyediakan waktu 70%. Harusnya dibalik porsinya, ya kan? Iya. Jadi 70% untuk belajar, 30%-nya untuk kegiatan. Oke, jangan lupa ya. Tugas utamanya adalah belajar. Jadi jangan sampai keliru. Oke. Sekarang untuk lebih meyakinkan Bu Lila bahwa Daris memang akan menyelesaikan. Ini kan permasalahannya adalah kamu punya banyak tanggungan tugas. Nah, jadi nanti Bu Lila akan membuatkan kontrak perilaku. Kalau di kita biasanya di BK biasanya mungkin kayak semacam surat pernyataan. Kalau surat pernyataan itu kan kadang disertai sama orang tua. Cuma Bu Lila pikir kita tidak perlu menghadirkan orang tua untuk sementara. Karena Bu Lila anggap atau Bu Lila pengen Daris memang bisa menyelesaikan sendiri untuk sementara masalah ini. Nanti Bu Lila pengen Daris membuat kontrak perilaku. Yang nantinya kontrak perilaku ini adalah kayak semacam surat perjanjian. Surat perjanjian antara Bu Lila dan Daris. Nanti isinya kontrak perilaku ini semacam apa saja yang harus kamu lakukan. Bu Lila sudah membuatkan formatnya, nanti kamu tinggal menirunya saja. Kelihatan nggak? Kelihatan. Sini. Nanti kita buat kayak gini. Nah, nanti ada begininya. Saya yang bernama pada tanggal sekarang ya. Pada tanggal sekarang 19 September menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal yang di bawah ini. Nanti ada beberapa hal yang mungkin bisa kamu tuliskan. Apa aja? Nah, kita susun sama-sama. Set ini. Nanti tanggal berakhirnya kontrak kita itu tanggal 30 September. Bu Lila hitung kita punya waktu sekitar 10 hari. Jadi Daris punya waktu 10 hari untuk bisa mewujudkan apa yang ada di kontrak perilaku. Oke. Tadi Bu Lila sudah printkan sih. Ini ya cari dulu. Nih. Silahkan ditulis. Saya yang bernama pada tanggal 11 September 2022 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal di bawah ini. Apa-apa saja yang bisa kamu lakukan? Mencari informasi ke teman tentang tugas-tugas yang harus saya kerjain. Ini selain mencari informasi ke teman mungkin ditambah ya ke guru. gurunya biar lebih valid. Oke, Bu. Terus saya mengerjain tugas-tugas yang menjadi tanggungan pembelajaran. Oke, jadi setelah mencari informasi maka yang harus kamu lakukan adalah mengerjakan tugasnya. Simple. Terus saya mengikuti semua proses kegiatan pembelajaran dengan baik, kayak nggak terlalu sering keluar kelas karena kegiatan lain. Bisa ditulis. Terus saya memprioritaskan kegiatan belajar di kelas dibandingkan dengan kegiatan sekolah lainnya, Bu. Oke. Berarti nanti kalau misalnya di jam pelajaran disuruh ikut upacara keluar, gimana? Ya, saya lebih memprioritaskan belajar saya, Bu. Oke. Nanti kita cek. Bu, kalau saya berhasil ini saya siapa? Nah, kalau misalnya dari poin 1 sampai 4 ya, kamu merasa bahwa ini semua sudah kamu penuhi. Nah, kamu mau menulis apa? Ini tuh kayak semacam rewardnya, hadiah buat kamu. Jadi setelah kamu berhasil melakukan dari poin 1 sampai dengan 4,
maka kamu merasa hadiah yang pantas untuk aku itu apa? Ya, nilai saya agak naik Bu, gak pas KKM lagi. Oke, nanti Mulus gitu. kita lobby ke guru-guru mapel bahwa kalau misalnya kamu sudah selesai melakukan tugasnya, maka nilaimu yang awalnya mungkin sama persis dengan KKM bisa Lebih naik. asalkan memang tugasnya sudah Iya. dikerjakan loh ya. Oke. Terus apalagi? Mau apalagi rewardnya, hadiahnya? Mungkin gak dimarahin guru-guru lagi deh Bu, saya capek dimarahin terus Bu. Oke. Nanti Kak dimarahi guru lagi. Kalau Kak dimarahi guru nanti kan tergantung dari siapnya Iya. kamu. Oke. Bu Lila tambahkan supaya kamu lebih bersemangat. Apa Bu? Jadi kalau misalnya kamu sudah selesai, maksudnya sudah berhasil, sudah finish melakukan apa yang tertulis di sini, maka kita nanti makan bersama. Makan bersama. Nanti kamu boleh milih tempat. Bu, saya pengen makan siang di sini. Makan siang kan ya sudah gak mungkin makan malam. Makan siang di sini bareng sama Bu Lila. Nanti kalau misalnya semuanya sudah selesai, kita makan bersama. Setuju nggak? Setuju, saya makin semangat Bu, Oh. apalagi ditambah traktiran dari Ibu. Oke, harus semangat Iya. dong. Bu Lila sudah mengeluarkan uang untuk traktiran, masa katanya nggak semangat, right? Oke, silakan dituliskan. Untuk apabila saya berhasil melakukan, maka saya akan mendapatkan yang jelas, mendapatkan nilai Ya, yang sesuai dengan KKM. sesuai. Terus Terus saya gak sering lagi gak sering dimarahi sama guru. guru. Yang terakhir, Yang traktiran dari Ibu. traktiran. Oke, kita makan-makan kalau kamu sudah selesai. Dah? Sudah. Oke. Sekarang dari sini Bu Lila pengen kamu menceritakan kembali, ya, menceritakan kembali untuk lebih kayak meyakinkan Bu Lila bahwa memang dari awal sampai akhir ini ada yang kita dapatkan. Maksudnya kamu juga dapat solusi, Bu Lila juga yakin bahwa kamu memang mengerti bahwa yang harus kamu lakukan itu loh ini. Yang pengen Bu Lila kamu mengulangi lagi adalah satu, menceritakan tentang goalsmu, kemudian cara-caranya kamu mewujudkan goals itu nanti kayak apa aja. Oke, coba ayo ulangi lagi. Oke, goal saya tadi lulus dengan nilai yang sempurna. Tugas ada tamu-tamuan tugas ke guru mapel. Terus saya ikut kegiatan belajar full di kelas tanpa keluar kelas sehingga saya nggak ketinggalan materi dan tugas saat itu. Oke, terus Untuk mencapai goal saya menulis tugas-tugas yang belum dan saya kerjakan saat itu juga. Dan saya memilih kegiatan yang paling saya sukai menjadi prioritas kedua saya. Kan tugas pertama saya tadi kan belajar. oke sih. Terus apalagi? Udah sih begitu aja kan masih Oke. banyak. Nanti Iya. sambil di list lagi ya, hitungannya apa aja ya yang kira-kira bisa saya lakukan untuk mewujudkan Goal saya. goal saya. Oke, obrolan kita dari jam 8:30 tadi ya sampai sekarang. Tadi Bu Lila lupa menanyakan. Tapi yang jelas ya, ketika kita punya masalah, pasti kan kita mikir ya. Ketika kamu tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas, ketemu sama guru dakdikduk karena takut ditagih, kemudian takut dimarahi dan lain sebagainya. Nah sekarang yang pengen Bu Lila tanyakan ke kamu, setelah meluapkan atau menceritakan ke Bu Lila, yang kamu rasakan apa sekarang? Pastinya saya udah lebih lega Bu, saya udah punya tujuan yang jelas, saya sudah punya apa yang harus saya utamakan, itu saya sudah jelas semua, pokoknya lega Bu. Makanya sudah tahu Ya. yang harus dikerjakan, sudah tahu Yang goalsnya apa diutamakan. sekarang. Karena memang goalsnya kan berbeda antara kelas 7. Kalau kelas 7 mungkin mencari teman sebanyak-banyaknya. Kelas 8 mungkin aktif di organisasi. Sekarang kelas 9 fokus ke belajar karena untuk mempersiapkan kelulusan. Mendapatkan nilai yang sempurna, minimal memuaskan ketika nanti lulus. Oke, ini tahapan demi tahapan dari mulai tadi tahap awal yang Bu Lila
istilahnya menjelaskan tentang bagaimana konseling individu, tujuannya apa, manfaatnya apa, sampai di tahap inti, sampai sekarang di tahap akhir sudah kita lalui. Bu Lila pengen, kalau yang Bu Lila pengen kan sih, semoga apa yang kita bicarakan sekarang, kemudian solusi-solusi yang kita dapatkan selama obrolan ini memang bisa Daris laksanakan. Jadi jangan hanya mencari solusi tapi tidak dilaksanakan. Jadi memang benar-benar dilaksanakan. Salah satu acuannya adalah dengan membuat kontrak perilaku tadi. Nanti ketika memang Daris membutuhkan bantuan Bu Lila, maka Daris boleh WA ke Bu Lila. Jadi hitungannya, Bu saya kok merasa ada yang kurang gini-gini, nanti boleh WA ke Bu Lila. Ya, Iya. jangan istilahnya jangan malu-malu. Cuma WA tuh. Assalamualaikum Bu Lila. Nah, kemudian setelah itu ini nanti untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita akan sedikit membahas tentang kemajuan dari pelaksanaan kontrak perilaku yang memang harus kamu kerjakan. Jadi kan setelah ini nanti kamu punya goals awal, yaitu menyelesaikan poin 1 sampai 4 yang ada di kontrak perilaku. Oke. Sampai di sini apa mungkin Daris ada pertanyaan ke Bu Lila? Insya Allah nggak ada, Bu, udah jelas semua saya ceritain di sini. Nanti kalau ada apa-apa saya WA Bu Lila aja deh. Ini biasanya kalau misalnya kamu ada masalah-masalah kayak gini, itu ceritanya ke siapa? Kadang saya karena nggak punya teman cerita ya, kadang saya pendam sendiri, Bu, sampai saya stres sendiri. Gak punya teman dekat yang untuk bercerita? Nggak ada, Bu. Semuanya rata-rata Ya. sama. Oke. Karena memang ketika bercerita itu kan kita membutuhkan apa ya, kayak percayaan Ya. gitu ya. Alhamdulillah kamu bisa percaya ke Bu Lila, bisa menyampaikan semua masalahnya ke Bu Lila, dan semoga jalan keluar atau solusi yang kita hasilkan hari ini memang bisa kamu laksanakan dan bisa menghilangkan atau mengurangi beban pikiran kamu tentang permasalahan ini. Nah, cuma yang Bu Lila harapkan nanti Daris ini memang konsisten. Jadi konsisten melaksanakan. Ketika nanti kontrak perilaku memang sudah selesai, ya jangan kemudian kendor lagi, keluar kelas lagi. Berarti yang memang ada yang tertulis di kontrak perilaku ini dikerjakan, meskipun batasnya sampai tanggal 30 ya, sampai nanti lulus mungkin masih bisa dilakukan. Oke. Terima kasih sekali lagi Bu Lila sampaikan. Karena ini sudah jam 9:04, berarti sudah 40 menit ya. Oke, berarti pas 40 menit. Bu Lila mengucapkan terima kasih sekali lagi ke Daris karena sudah mau datang ke sini, mau bercerita ke Bu Lila, mau percaya ke Bu Lila. Bu Lila juga terima kasih karena kamu sudah mau membantu Bu Lila. Oke. Misalnya nanti ada permasalahan atau ada sedikit yang tidak dipahami seperti yang Bu Lila bilang tadi, silahkan langsung WA Bu Lila. Oke. Untuk mengakhiri kegiatan karena memang sudah selesai, sudah kita dapatkan, kita berdoa dulu. Semoga Daris diberikan kelancaran dalam melaksanakan segala sesuatu yang tertulis di kontrak perilaku. Ya, oke, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih banyak ya. Kamu ini mau langsung balik ke kelas atau masih mau kemana lagi? Ya, saya langsung balik kelas. Pak Kusai. Setelah Pak Kusai ini jamnya siapa? Dunia. Oh, yang katamu ulangan. Ulangan. Oke. Silahkan balik ke kelas. Bu Lila ucapkan terima kasih sekali lagi. Nanti pintunya ditutup ya. Kasih ya, Bu. Sama-sama. Ini jangan lupa kontrak perilakunya dibawa. Kasih banyak, Bu. Sama-sama. Bisa? Bisa.